Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh nikmat yang diberikannya, sehingga pada malam ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan kajian kita. Tidak lupa kita memanjatkan puji syukur, setelah itu salawat, yaitu doa keberkahan dan rahmat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita petunjuk, ya, memberikan kita petunjuk ke jalan yang benar sehingga kita bisa merasakan kenikmatan beragama, kenikmatan berislam, dan dengan demikian kita semakin optimis untuk bisa bahagia di dunia dan akhirat. Amin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada malam hari ini masih pada pelajaran yang keempat. Alhamdulillah semakin malam, semakin malam kita, bukan semakin hari ya. Semakin malam, semakin ada banyak kemajuan yang kita rasakan. Yang paling tidak nanti kita akan sampai pada sebuah kesimpulan terkait dengan bagaimana semestinya, bagaimana selayaknya, atau bagaimana sebaiknya kita di dalam usaha untuk memahami bahasa Arab. Karena itu untuk keberkahan dan kelancaran kajian kita pada malam hari ini, mari kita awali dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kita sudah sampai pada latihan ini kemarin ya, latihan memahami dengan tanmiyatul mufradat, asyhadu, dan dari kata rasulah, dari kata rasul dan kata arsala. Satu hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan kata arsala, bahwa kalau selama ini kita memahami bahwa hamzah itu ada di bentuk dua, maka pada pertemuan kita sebelumnya itu kita sudah sampai pada pemahaman bahwa hamzah itu ada di bentuk dua, hamzah itu ada di bentuk empat, dan ada hamzah di bentuk satu. Bagaimana cara kita memahaminya? Tentu menggunakan pemahaman dasar kita bahwa bahasa Arab berasal dari 3 huruf dasar. Jadi hamzah yang ada di bentuk satu, hamzah yang ada di bentuk dua, begitu pula halnya hamzah yang ada di bentuk empat, dia bukan termasuk ke dalam 3 pokok. Ya, karena itu nanti seperti yang kita sudah pelajari, keberadaan hamzah di bentuk satu, keberadaan hamzah di bentuk dua, keberadaan hamzah di bentuk empat, itu menandakan makna lebih atau makna plus atau makna, ya, ibarat aksesoris, ya, ibarat aksesoris, ada makna baru yang dihadirkan, ada makna baru yang dibawa, atau ada makna baru yang bisa kita pahami dari keberadaan hamzah pada bentuk-bentuk tersebut. Nah, sekarang kita akan coba lanjutkan, kita akan lanjutkan kajian kita. Dari ungkapan apa? Tanmiyatul mufradat kita malam ini dari ungkapan hayya 'alas shalah. Ungkapan apa, ibu-ibu? Hayya 'alas shalah. Iya, bagus. Ungkapan hayya 'alas shalah. Di situ ada tiga kata pada ungkapan hayya 'alas shalah. Yang pertama ada hayya, kemudian yang kedua ala, kemudian yang ketiga adalah as-shalah. Ada hayya, ada ala, dan ada as-shalah.
Untuk ala, nanti kita akan mempelajari kata ini secara khusus pada pelajaran kita sebelumnya. Untuk kata ala, nanti kita akan pelajari secara khusus kata ini pada pelajaran-pelajaran yang akan datang. Yang penting untuk kita pahami bahwa kata ala, kata ala itu memiliki beragam makna, ya, tergantung pada konteks, kemudian pada kepantasannya. Hayya ala itu kemudian membentuk suatu makna, yaitu makna ajakan, gitu ya. Jadi kalau mengajak sholat dalam bahasa Arab itu hayya ala sholat. Kalau mengajak untuk bahagia, ajak untuk sukses, ajak untuk menang, ada ungkapan hayya alal falah dan seterusnya. Itu untuk kata hayya ala. Kata berikutnya adalah dari ungkapan kita, yaitu hayya ala sholah, yaitu ada kata as-sholah, ya, ada kata as-sholah. Itu kata as-sholah bentuk berapa, ibu-ibu sekalian? Antara 3 dan 4. Nah. Coba dimantapkan, kira-kira lebih kuat ke arah mana? 3 atau 4? 4. Iya, bagus. Kok 4? Ada AL, Yang lain? bentuk. Oh iya. Tadi kita sudah mengawali dengan bagus, ya, bahwa kata as-sholah diduga itu bentuk 3 atau itu bentuk 4. Kalau bentuk 3 ada sukun, ya. Ini enggak ada sukun. Tadi ada satu orang beranggapan atau menduga bahwa itu adalah bentuk 4. Yang lain belum mengeluarkan pendapat. 3. Ya, ini suaranya satu-satu, ya. 1, ya, tapi ini ibarat pemilihan umum, ini yang menang golput. Yang menang golput. Nggak ada calonnya, karena ada 1 yang memilih 3, 1 memilih yang 4. Baik, yang menduga 3 kira-kira apa itu alasan penguatnya? Pertama alif lamnya. Ya, kalau alif lam sih masih draw, ya. Kalau alif lam masih draw, ya. Sholat itu kata kerja, ya, Pak. Oke, Dari baik. maknanya. Gitu ya, baik ya. Dari maknanya, ya, dari makna, ya. Kita dicoba untuk memperkuat dari segi makna. Kalau lihat dari alif lam, yaitu sama saja, ya. Bentuk 4 juga ada alif lamnya. Ya. Kalau kita lihat dari ada tak marbutoh di ujungnya, sama saja, karena bentuk 4 juga ada tak marbutoh di ujungnya. Oke, sehingga kalau kita dekati dari makna, yang kita pahami bahwa dia adalah kata kerja. Maknanya itu kata kerja. Oke. Nah, yang menduga as-sholah bentuk 4, apa pertimbangannya? Alif lam tadi pikir saya. Ya, sudah kita bahas. Untuk alif lam tidak usah dipakai, ya. Alif lam tidak bisa dipakai untuk menjadi pemenang, ya, alat pemenang, karena alif lam itu draw, hasilnya draw. Kata kerja ya Pak Guru. Kalau kata kerja bukan bentuk 4 kalau kata kerja. 3, enggak, bentuk 3. Kalau bentuk 3 itu, ya, kalau bentuk 3 itu, ya. Kalau bentuk 4 itu adalah bentuk sifat, kalau bentuk 4. Iya, saya baru lihat. Itu yang ingin kita lihat ininya. Ingin kita diskusikan landasan berpikirnya. Sehingga menduga itu adalah bentuk 4. Apa? Tidak ada sukun, Pak. Tidak ada sukun. Itu tidak ada sukun di tengahnya, berarti 4, yang keempat. Kalau yang ketiga kan ada sukunnya. Oke, bagus ya. Oke, bagus ya. Apakah sukun di tengah itu selalu ada di bentuk ini, di bentuk 3? Tidak. Yuk. Apakah sukun itu selalu ada di bentuk 3? Tidak. Tidak, ya, tanpa gitu. baris juga ada bentuk Ya, tidak ya. Sehingga kalau kita lihat tadi dari yang bisa kita gunakan, ya, bisa kita gunakan,
adalah untuk as-sholah ini ya, untuk kata as-sholah ya, as-sholah itu coba kalau kita lihat ya, itu alif lam kalau tidak ada maka yang akan terbaca adalah Sholah. sholah gitu ya. Sholah. Berapa huruf itu sholah? 1, 2, 3, Sholah. 4. 5. 1, 2, 3, 4. Ya, jadi kalau dia hurufnya genap, sukun di tengah tidak efektif untuk digunakan. Oh, ya. Gitu ya. Ya. Kalau jumlahnya genap ya, jumlahnya genap, Ya. sukun di tengah itu tidak efektif digunakan untuk menandai dia adalah bentuk 4. Ya. Ya. Kemudian kalau kita menduga dia bentuk 3 tadi maksud saya, bahwa kalau dia jumlahnya genap tidak efektif menggunakan ciri sukun di tengah. Kalau ganjil baru mudah untuk kita manfaatkan keberadaannya. Lalu berikutnya kalau kita lihat dari bentuknya, ini juga tidak menunjukkan bentuk 4 sebenarnya. Ya. Kenapa? Karena kalau bentuk 4 yang kita kenali populer adalah, walaupun tidak semua ya, tapi kita sering menjadikan sebagai alat bantu adalah ada huruf alif di urutan kedua gitu. Di sholah tidak kelihatan gitu ya. Di sholah tidak kelihatan. Sehingga kalau lihat dari tanda lahiriahnya, kalau dari tanda lahiriahnya ini nggak ada tanda lahirnya nih sholah untuk kita pakai gitu. Ya, tidak ada gitu. Karena itu tadi pemaknaan bisa membantu kita ya, pemaknaan bisa membantu kita untuk menduga kuat bahwa sholat ini adalah bentuk 3. Sholat itu adalah bentuk 3. Nah, itu ya caranya. Jadi sehingga nanti kita bisa sewaktu-waktu ketika kita memerlukan itu, ini sebagai alat bantu kita. Baik, kita lanjutkan, ibu-ibu sekalian. Kata sholat tadi dari segi bentuk lahiriah kita tidak bisa sampai pada kesimpulan tunggal karena tidak terlihat ciri dominan. Tapi dari segi makna kita bisa mengarahkan pemahaman kita bahwa sholat ya bahasa kita itu adalah bentuk 3. Namanya apa kalau bentuk 3? Kata kerja yang dibendakan. Ya, istilah Arabnya apa? Masdar. Masdar, ya. Bahwa sholah ini adalah bentuk masdar. Sekarang mari kita lihat bentuk 1, bentuk 2, dan bentuk yang lainnya. Bentuk satunya apa? Sholah. Gitu ya. Bentuk satunya sholah. Bentuk 2-nya sholli. Bentuk 3-nya sholat. Bentuk 4-nya kosong, bentuk 5-nya sholli. Ya, bentuk 5-nya adalah sholli. Jadi kalau kita lihat dengan makna dasarnya sholat, ya, dengan makna dasar sholat, lalu kalau kita kaitkan dengan bentuknya, maka kata sholah bisa bermakna apa? Iya, apa? Untuk sholah maknanya dengan memperhatikan makna dasar, kemudian bentuknya. Apa? Sholah. Doa ya, Pak? Jangan loncat dulu ininya. Oh, jangan loncat dulu ininya, diskusinya. Jangan loncat dulu diskusinya. Tadi kita membangun pemahaman bahwa sholah yusolli, sholli ini sudah jadi bahasa Indonesia, diserap jadi bahasa Indonesia. Maknanya sholat. Iya. Ya, jadi kita nggak loncat dulu ke makna-makna yang lain. Nanti akan ada pembahasan seperti itu. Ya, terdengar penjelasan saya? Iya. Ya, bahwa sholah yusolli, sholli ini makna dasarnya sholat. Ya, maknanya sholat. Beda kemudian kalau kita diskusikan, ya, kalau kita diskusikan lebih lanjut. Sholat itu bahasa Arab bukan? Bahasa Arab. Ya, bagus. Kalau bahasa Indonesianya apa? Sembahyang. Oke, bagus lah begitu ya. Jadi kita bisa mengatakan bahwa sembayang, gitu ya. Sembayang, gitu ya. Sembahyang. Sembayang.
atau sembah dengan ada sembah yang itu yang maha kuasa Yang gitu maha ya. kuasa ya. Menyembah kepada yang maha kuasa. Yang Maha Kuasa. Jadi masuk sembahyang. 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 Kalau Yang maha bahasa kuasa. sekarang juga ada itu sembahyang. Itu bahasa anak muda sekarang bucin. Putus putus cinta. Aduh. Bukan, bucin itu bukan putus cinta. Ada itu semua. Bapak. Sembahyang, menyembah yang disayang, budak Iya, cinta katanya. Bucin itu budak. Oh, budak Bucin. cinta. Astagfirullahaladzim. Oh, udah. Bapak Bucin itu budak cinta gitu. Artinya orang Iya. yang ya mendewa-dewakan cinta Mendewakan sehingga cinta. mau melakukan apa saja untuk yang dicinta. Itu kan seperti seorang itu ya, seorang hamba kepada Tuhannya, makanya itu ya. Ya sembahyang ya, sholat ya. Tapi kita menggunakan istilah sembahyang, saya mau sembahyang, oke lah itu ya. Dalam bahasa Indonesia ada makna kata sembahyang. Nah, sekarang coba kita berlatih untuk memahaminya dengan mempertimbangkan bentuk gitu ya. Makna dasarnya demikian, lalu bentuk satunya sholat, maka kata sholat bisa bermakna Setelah sholat. oke, Telah. bagus. Siapa? Setelah Telah. sholat. Siapa? Dia. 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 Sholat, Oke, sholat. bagus. Jadi sholat bisa bermakna Iya. Dia telah sholat. Dia telah ya. sholat. Untuk bahasa Arab bentuk 1, bentuk 2 dan bentuk 5 ya. Bentuk 1 dan bentuk 2, 1, 2, 5. Jadi apa bahasa Cinanya? Ji, sam. Apa kalau 5? Nggak tahu. Go. Kalau 1, 2, 3 kan Ji Samsu ya. Mana Bu Fauziah bahasa Cinanya 5? Apa ya? Ji, Ini tukang sam, ngamen go. lewat. 5 tuh go. Iya, go kan iya. gope. Gope. Iya. Gope. Tuh, gope gitu ya. Ya, baru-baru. Ya, itu ya Ji Samgo gitu. Kayak itu. Untuk Ji Samgo itu kita bisa selalu bertanya siapa ya. Siapa dalam arti di sini Ibu-ibu, siapa dalam arti kata gantinya gitu. Walaupun belum tuntas memang nanti kita bisa bertanya lagi. Kita bilang dia, bilang kamu, bilang saya, itu bisa kita tanyakan lagi gitu ya. Nah, tapi kita biasa aja, kita biasakan dalam arti supaya otak kita tidak terlalu banyak beban. Kenapa saya mengatakan tidak terlalu banyak beban? Bahasa Arab itu memang padat dengan informasi. Ya. Padat dengan informasi sehingga kalau informasi-informasi yang umum ada, kita temukan dalam suatu kata, tidak segera kita pahami, itu artinya banyak yang kita pikirkan. Banyak yang kita pikirkan. Coba kita ulangi lagi. Sholat bermakna apa? Dia telah sholat. Ya, bagus. Yusolli. Dia sedang sholat. Ya, Sedang bagus. Sholat. Sholat. Sholat ya. Untuk ini bentuk 3 ini. Bentuk 3 ini dia 1, 2, 3, 5 itu ya. 1, 2, 3, 5 itu kalau dari segi arti Ibu sekalian. 1, 2, 5, 1, 2, 3, 5 bahkan ya. Bahkan 4 lah. Tapi Semua tidak jarang ya. Tapi yang sering ya. 1, 2, 3, 5 kalau dari segi arti itu bisa kata kerja semua. Ya, bisa kerja semua. Artinya ya. Nah, cuman bedanya kalau 1, 2, 5 ada waktu yang mengikatnya, ada artinya otomatis ada kaitannya dengan waktu. Nah, dan ada juga siapanya yang kita sebut dengan pelaku otomatis tuh. Ji Samgo itu otomatis itu. Ya. Jadi satu kata, Ji Samgo, satu kata minimal 3 informasi yang kita dapat. Ya. Tapi kalau untuk bentuk 3, ya bentuk 3 itu cuma 1 ya. 1 dalam arti dasar. Katakan. Oke, berikutnya yang 5, sholli. Sholat. Apa maknanya? Sholatlah. Ya, bagus. Siapa yang disuruh sholat? Kamu. Ya, bagus ya. Sholli itu jadi maknanya apa? Kamu sholatlah. Nah, coba kita lihat sekarang. Kita lihat perubahan kata ini ya, perubahan kata ini dengan memperhatikan perubahan domir yang menyertainya. Ya, kita akan perhatikan perubahan kata
dikaitkan dengan perubahan domir yang menyertainya. Jadi prinsip dasar dalam bahasa Arab adalah ketelitian. Ya, prinsip dasar dalam bahasa Arab adalah ketelitian dan kecocokan. Bahasa Arab mengungkapkan maksudnya dengan sangat teliti, diantaranya dengan mempertimbangkan waktu perbuatan terjadi. Kemudian berikutnya dengan mempertimbangkan siapa yang melakukan perbuatan itu. Nah, kita akan lihat lebih lanjut ya. Mari ibu-ibu sekalian kita akan lihat perubahan-perubahan dalam kaitan ketelitian bahasa Arab mengungkapkan suatu kata untuk menggambarkan ide, pikiran pengguna bahasanya, sehingga satu kata sudah bisa menginformasikan bukan hanya perbuatannya, tetapi juga waktu, ya, kemudian juga siapa yang melakukannya. Pelakunya. Ya, yang kita bilang dalam bahasa itu subjeknya gitu. Siapa nih subjeknya? Siapa subjeknya? Mari pelan-pelan kita perhatikan. Mohon maaf, ini kurang pas posisinya. Kita geser dulu. Untuk kata ganti kalau dalam bahasa Arabnya apa, ibu-ibu sekalian? Domain. Iya. Kalau banyak? Domain. Iya. Ini insya Allah sudah bisa ya kita ungkapkan apa saja domair dalam bahasa Arab yang populer digunakan. Ada apa saja yang diingat? Huwa. Terus jamaknya? Ana, nahnu. Iya. Ana, Iya. Nahnu. Iya. Anta. Iya. anta, Oke. antum. Iya, baik. Ini yang populer. Ini yang populer. Bukan berarti hanya ini ya, ibu-ibu. Ya, Ya, ada Domir dalam bahasa Arab bukan berarti hanya ini, gitu ya. Tetapi ini yang populer. Ada berapa itu? 2, 4, 6 ya, 6 lah, gitu. Ada 6. Ya. Yang pertama ada domir huwa. Bentuk satunya apa? Sholat. Oke. Apa penanda yang bisa kita jadikan alat bantu di sini kalau mengenali domir huwa di bentuk satu? Awal dan akhir dengan fathah. Iya, bagus. Jadi ibu-ibu, dulu waktu kita mengenali bentuk satu dengan AA, itu sekaligus dua yang kita kenali, gitu ya. Yang pertama kita kenali itu adalah bentuk satu, kemudian yang kedua kita kenali bahwa ada dia, gitu. Siapa sih dia? AA. Gitu. Ada dia. Anda, siapa? Ada dia, AA. Kapan? Di masa lalu. Ada AA, ada dia, AA di masa lalu. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Kalau hum, sholah berkembang menjadi Sallu. jadinya apa? Sallau. Apa? Apa jadinya kalau untuk hum perubahannya dari sholah berubah menjadi Sallu. sholah jadinya Sallau. sholau. Ya. Ya. Sholah jadi sholau gitu. Sholah menjadi sholau. Jadi apa penanda yang bisa? Kenapa? Maaf, nggak jadi domah, nggak ada waw sukun. Bukan solu. Kita lihat memang bukan ya. Kita lihat memang bukan ya. Tapi kalau kita lihat ya, kalau kita lihat lebih lanjut ya, kalau itu melahirkan sebuah pertanyaan. Di kata sholla itu huruf terakhirnya apa ya kata sholla? Alif. Di kata sholla itu huruf terakhirnya apa ya? Lam. Alif. Hamzah. Bukan alif. Huruf terakhir lam. Huruf terakhir di kata sholla.
Lam. Alif. Alif bengkok. Alif. Ya, bagus gitu ya. Nah, begitu ya bisa jadi jawaban ya. Iya. Gitu ya. Jadi gitu, jadi begini ceritanya. Di kata solau itu lam itu kan bukan huruf terakhir ya. Iya. Ya, gitu. Huruf terakhirnya apa? Alif. Alif ya. Tapi alif pernah ada berbunyi nggak? Alif ada yang pernah berbunyi nggak? Alif bengkok. Alif itu pernah berbunyi nggak alif? Alif aja enggak dikasih Enggak, harokat. kayak gitu itu persoalannya. Iya, tidak ada harokatnya. Nah, karena itu alif itu karena tidak berbunyi, itu kan tidak berbunyi. Lalu berikutnya ada wawu. Wawu berbunyi nggak wawu? Tidak. Bunyi. Wawunya berbunyi tidak? Tidak. Tidak ya. Bunyi Ya. solau. Alif berbunyi tidak? Tidak. Tidak. Ya, bagus. Bahasa lainnya kalau yang tidak berbunyi itu apa? Sukun. Sukun. Sukun ya. Sukun. Bahasa lainnya kalau gitu ya. Bahasa lainnya kalau sukun apa? Mati. 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 Ya, baik. Bagus ya, mati. Kalau ada dua yang mati, mana yang lebih dahulu dikuburkan? Yang Yang awal. pertama. Yang awal. Nah, karena itu ceritanya gitu. Lamnya nggak usah, nggak ada kaitannya. Lamnya biarin aja, lama nggak. Jadi yang dilihat alifnya, Pak. Oh, Ya, jadi alifnya ini yang Ya, jadi nanti ya kalau kata lain ya, kata lain yang bukan Ya. alif, ya itu bisa jadi itu jadinya u gitu. Ya. Kalau bukan alif, misalkan ya, misalnya kata apa yang kita pernah pelajari? Coba yang sudah kita pernah pelajari coba. alif. Kata apa? Kata apa? Alama. Iya. Tuh, nanti dilihat sedikit itu lebih pasnya alima. Alima. Oke. Nah, kalau ini akan terlihat seperti yang tadi. Ya, ain, kemudian lam, kemudian mim karena dia tidak sukun, tidak mati bisa diikut sertakan. Iya. Sesudah mim itu ada wawu, sukun, kemudian alif. Nah, untuk lamnya tetap aja dia karena di sini Ali, di sini juga Ali gitu. Di sini Ali, di sini Ali. Nah, kalau di sini mim beda dengan alif ya. Kalau di sini mim beda dengan alif. Kalau alif tadi kan tidak berbunyi. Iya. Nah, maka nasibnya kalau ada wawu temennya apa? Alif. Wawu temennya apa? Doma. Doma. Sehingga mimnya begini gitu. Jadi perubahannya tidak akan jadi seperti itu. Jadinya Alim. alimu gitu. Nah, kalau ini dipaksain kira-kira begitulah. Yang itu kan yang nggak bisa baca alif itu kan orang ini ya. Orang Arab, orang Indonesia mah semua juga bisa baca. Nasib orang juga bisa dibaca kalau orang Indonesia. Apalagi alif. Apalagi alif katanya. Orang Indonesia gitu. Itu. Baik, kita lanjutkan diskusi kita. Setelah tadi kita bersama-sama menyimak senandung azan. Baik, kita lanjutkan. Tadi sampai di mana tadi? Kita sampai pada bagaimana nih kalau seumpama gitu, alifnya juga tetap bisa dibaca, gitu kan? Alif juga tetap bisa dibaca. Ini kita imajinasi saja untuk tadi menceritakan bagaimana kenapa bukan solu begitu ya? Ada pertanyaan seperti itu, penasaran yang mungkin ada dasarnya. Kita tulis ulang. Gitu. Oke ya.
Jadi saya ubah sedikit ya, saya ubah sedikit hurufnya, tetap alif-alif juga, gitu ya. Gitu ya. Bisa diikuti itu? Mana, Pak? Ada di bawah kata alimu. Iya, sol Ya, lau. nah. Sholat. Sholat. Oh, ada waw, ada alif. Gitu ya. Ini kan sesudah lam ini kan alif ya. Ya. Alif sukun ya, alif sukun yang kita sebut itu dengan alif mati atau ini alif bengkok gitu ya. Nah, coba kita lihat ya. Nah, begini ya. Kita coba ikut pakai temenan yang kita sering bilang ilmu temenan. Ini ada wawu, sebelum wawu ada alif ya. Kalau alif tetap kita baca, kira-kira bagaimana membaca alifnya? Panjang gitu, Pak. Panjang. Alif, temenan. Alif A. Wawu, ada wawu. Solau. Jadi U ya. Solau. Gitu ya. Begini nih, gitu. Oh, ya. Begitu nih. Ya. Jadi bacanya apa? Lau. Nah, kira-kira begitu kalau dipaksakan dibaca. Solau gitu ya. Solau kalau dipaksakan tuh baca. Berhubung alif itu gitu. Alif itu tidak pernah berbaca gitu ya. Maka coba kita hapus. Ya, coba kita hapus. Gitu ya, coba kita hapus. Coba kita hapus alifnya. Tuh. Maka yang tersisa menjadi Solau. solau gitu. Solau. Bisa menjawab pertanyaan yang tadi? Ya, Pak. Gitu ya. Jadi ceritanya begitu. Cerita di balik solau yang muncul bukan solu gitu. Tapi yang terpenting untuk kita pahami dari bagian ini adalah ya, yang terpenting untuk kita pahami dari bagian ini adalah untuk domir hum, ya, domir hum, penandanya ada apa? Waw, alif. Ya, baik. Untuk domir hum, penandanya ada waw alif. Alif. Berikutnya untuk ana berubah menjadi apa? Penandanya Itu. Iya. Kalau untuk huwa itu sholla, ya, huwa itu sholla. Lalu untuk hum shollau, lalu untuk ana shollaitu, ada tu-nya. Itu untuk nahnu berkembang menjadi ya, untuk nahnu berkembang menjadi shollaina. Untuk anta berkembang menjadi ya shollaita. Untuk antum berkembang menjadi ya, usahakan betul ya ini ibu-ibu sekalian ini. Salaita. Pak, iya-nya itu muncul dari mana, Pak? Sebentar, sebentar dulu. Dari Sebentar. Tadi saya sampaikan untuk kita semua bahwa memahami ini penting betul ya. Pahami ini penting betul. Penting betul gitu ya. Ya. Itu ya. Sholla berkembang menjadi shollau, menjadi shollaitu, menjadi shollaina, menjadi shollaita, menjadi shollaitu. Ya, yang pertama yang perlu dipahami adalah sebelum nanti kita bahas yang lain yang tadi ditanyakan, yang penting untuk kita pahami adalah bahwa kalau untuk hum penandanya apa? Waw alif. Untuk ana penandanya adalah tu. Untuk nahnu penandanya adalah nah. nah. Untuk anta penandanya adalah ya, untuk antum penandanya adalah tum. Nah, sehingga ya insya Allah nanti kalau saya lupa tolong diingatkan Bu Fauziah pertanyaan yang tadi. Tapi saya akan sampaikan ini dulu yang kita rasa lebih
lebih prioritas untuk kita pahami terlebih dahulu. Dengan demikian, ibu-ibu, seolah-olah ada wawu ini mengingatkan kita bahwa di sini ada kata ganti apa? Mereka, gitu ya. Sholaitu tu ini mengingatkan kita bahwa di sini seolah-olah ada kata ganti saya, ya, atau di sini ada domir ana, kata ganti saya. Sholaina, na ini memahamkan kita bahwa di sini ada domir Nahnu. atau kata ganti Kami. atau kita. Ya, bagus. Nah, kemudian ta di sholaita memahamkan kita di sini ada domir anta atau kata ganti kamu, ya. Tum pada ungkapan sholaitu memahamkan kita bahwa di sini ada domir antum. Ada kata ganti Kalian. gitu. Ini kelihatannya kita belum terbiasa ya. Kita menganggap bahwa domir ya kata ganti ya domir. Tapi saya mencoba untuk tidak tidak menjebak ibu-ibu dengan menyebut domir adalah kata ganti. Ya, saya tetap kalau domir ya itu maksudnya bahasa Arab. Kalau kata ganti itu bahasa Indonesia gitu. Iya. Ya. Nah, baik. Tetapi nanti ketika kita memaknainya, itu yang muncul pertama. Sholau bukan bermakna sholat mereka, gitu ya. Karena bahasa Indonesia kan subjeknya dulu. Sholau maknanya mereka dulu. Mereka telah sholat, gitu. Sholaitu Saya telah sholat. Saya telah sholat. Sholaina Kami telah sholat. Ya. Sholaita Engkau telah sholat. Ya. Sholaitum Kalian telah sholat. Ya. Ibu-ibu kalau sudah sampai di sana pemahamannya itu luar biasa itu. Manfaat betul. Manfaatnya besar untuk kita. Itu mengurangi sekian banyak persoalan yang kita hadapi pada saat kita belajar bahasa Arab. Nah, dan saya cenderung pada bagian ini itu saya menjadi penekanan utama, sering ditanyakan, sering diulang dan sebagainya. Mengapa? Karena ini sebagai bentuk respon saya terhadap pemahaman bahwa dalam bahasa Indonesia antara kata ganti dan kata kerjanya itu terpisah gitu. Saya ya saya, sholat ya sholat, telah ya telah gitu. Bahasa itu kan 3 kata yang terpisah itu. Saya telah sholat itu terpisah itu. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu jadi satu paket. Jadi kalau kita ibaratkan ini kita mau masuk kemana nih? Kita mau masuk ke jalan cepat, jalur cepat di Sudirman. Apa istilahnya kalau itu? Kalau Sudirman? Jalur apa namanya? Jalur cepat. Yang nggak boleh sendirian. Oh, 3 in 1. Nah, begitu. Nih, kita nih 3 in 1 ini. Jadi nanti kalau ibu-ibu masuk jalur cepat, nggak pakai 3 in 1, kena denda nih. Kena denda nanti nih. Ya, itu juga nih. Kalau sudah memahami bentuk 1, tidak 3 in 1, nanti akan ada yang berkurang gitu ya. Nah, baik. Itu dia pertanyaan, itu dia hal yang penting untuk kita pahami, bahwa ini untuk setiap domir ada penanda utamanya, gitu. Kemudian yang kedua, itu menunjukkan subjek. Kemudian yang ketiga, subjek itu dimunculkan terlebih dahulu, walaupun tandanya di belakang. Kemudian yang keempat, bahwa antara pemahaman domir dengan makna dasar itu tidak terpisah. Oke, berikutnya mari kita lanjut ya. Mari kita lanjut ya. Itu. Dari mana datang ya gitu? Ya itu adalah perubahan dari alif yang ada di sini. Ya. Yang di sholla. Tuh. Sholla. Gitu ya. Itu ya. Dalam ini ya, dalam bahasa Arab ya, dalam bahasa Arab ini apa namanya, agak berat bagi orang Arab untuk membaca kalau kata itu
bunyinya vokal semua. Itu agak berat itu. Agak berat. Berat ini. Maksud saya apa kalau dia vokal semua? Kalau sini, kalau tidak ada, kalau hilang ya, kalau hilang ininya seperti tadi ya, hilang alif ini, maka bacanya di sholatu. Ya. Sholatu itu berat itu. Sholatu, sholana, itu tuh berat itu. Jadi ada jedanya secara itu dalam karakter bahasa Arab ada jedanya. Maka untuk jeda itu bunyinya sukun ya. Ya, jeda itu bunyi sukun. Nah, kalau sukun itu ya, sukun itu ibu-ibu ya, apa? Dekatnya ke baris apa ya kira-kira sukun itu? Sukun itu dekatnya ke baris apa? Apa ke dhammah, apa ke fathah, apa ke kasrah? Bisa tiga-tiganya. Dekatnya kemana? Pilih satu aja. Ini bukan soal benar salah ya, tapi ingin mengajak ibu-ibu untuk coba menyiasati bagaimana cara memahaminya. Kalau sukun, ya tadi kan apa ceritanya kok perlu sukun Pak Guru? Perlu sukun supaya jangan hidup semua capek gitu, jalan terus kira-kira begitu. Kok nggak ada berhentinya gitu? Kan bahasa Arab begitu karakternya. Tuh. Saya ambil contoh ya di yang tadi ya. Kata apa ya tadi yang kita punya alima ya, kata alima ya. Kita ambil contoh kata alima. Kemudian untuk ana ya, untuk ana. Nah, kalau kita pakai bentuk dasarnya, maka yang akan terbaca apa jadinya? Berat itu bagi orang Arab. Atau paling tidak, ya cuman atu doang Pak Guru. Iya coba kalau tapi 100 kali begitu, capek juga tuh. Alimatu. Tapi bandingkan coba ya, bandingkan kalau ya ini seperti ini kan sebelum tu-nya sukun gitu ya. Sebelum na-nya sukun, sebelum ta-nya sukun, sebelum tum-nya sukun. Berarti di sini apanya yang sukun sebelum tu? Ma-nya. Apanya? Mimnya. Bukan ma-nya. Mim gitu ya. Gitu. Kirain karena Bu Mia tadi yang ngomong jadi mianya. Mimnya gitu ya. Ali tu mimnya sukun. Coba bandingkan ya. Mana yang lebih ringan mengucapkannya? Alimatu, alimtu. Nah, oke dapat ya idenya bahwa sebelum ya, sebelum ta, sebelum na, sebelum ta, sebelum tu nih sukun ya sebelumnya ya. Lalu kita coba masukkan di dalam kata sholla gitu ya, di dalam kata sholla. Maka di sini sukun ya, sukun. Nih, sukun. Tuh, disukun. Lalu tadi itu pertanyaannya. Nih, untuk menjawab itu. Sukun itu lebih dekatnya ke baris apa? Kasroh. Sebut aja ibu-ibu, ininya enggak, ini bukan soal benar-benaran ini. Iya, boleh. Ada yang menduga dekat ke dhammah? Iya, ada. Ada yang menduga dekatnya ke fathah? Ke fathah ya. Iya, boleh. Ada yang menduga dekatnya ke kasroh? Ada. Iya, bagus. Nah, ini soal ini bahasa ini bukan hafal-hafalan. Coba kita gunakan nalar ya. Sukun itu istilah lainnya apa sukun? Mati. Oke, bagus. Nah, coba sekarang. Kalau orang mati itu, apakah dia akan teriak kayak orang nonton sepak bola, lalu gol nggak jadi gol, katanya. Apa begitu? Wah, ataukah orang kecewa? Ataukah orang mati itu di bawah taruhnya? Bawah. Oh, kasroh. Mana tuh nalarnya gitu? Kira-kira gitu. Bisa diterima nggak kalau sukun itu yang kita bilang mati itu dekatnya ke kasroh? Iya. Dekatnya ke kasroh. Bisa diterima? Iya, Pak. Oke, bagus. Lalu kita lanjutkan sekarang. Kita pakai ilmu temenan ya. Kalau dhammah seumpama dhammah tadi ya, seumpama dhammah, itu maka yang akan muncul adalah huruf Wow. Kalau fathah
Seumpama fathah Alif. tadi. Alif. Alif. Oke. Tapi ternyata yang dekat adalah kasroh. Maka yang muncul adalah Ya. Ya. iya. Itulah dia. Ya, Bu Fauziah. Di sini kemudian ada iya. Iya ini adalah transformasi dari alif yang sukun. Gitu. Alif yang sukun. Bisa diikuti? Ya, Pak. Ya, Iya. Ibu-ibu tidak usah terlalu tinggi ekspektasinya kepada diri sendiri ya. Kita nikmati aja, udah selesai kok gitu maksud saya. Udah selesai ini. Di dalam Al-Quran itu yang mana yang harus pakai wawu alif 340 1400 berapa sekarang 1441 tahun dulu udah selesai itu mana yang pakai wawu alif. Mana yang pakai tu tak domah 140 tahun yang lalu sudah selesai. Mana yang pakai na yang nun alif sudah selesai. Mana yang pakai tak fathah juga sudah selesai. Mana yang pakai tum juga sudah selesai. Tugas kita adalah tinggal kita menikmati pemahaman itu, bahwa kalau ada tum berarti subjeknya kalian, kalau ada ta subjeknya kamu, kalau ada na subjeknya kami kita, kalau ada tu subjeknya anak saya, kalau ada wawu alif subjeknya adalah mereka. Gimana nih ibu-ibu, ini kira-kira gampang diingat nggak atau agak berat nih, perlu perjuangan ingatnya? Insya Allah. Allah. Misalnya ini ya. Ulang biar ingat Pak. Ya, misalnya nih, biar ada cantolannya ya, biar ada cantolannya. Ini saya kadang berasa kalau ini ya, kegagalan dulu yang berat ya, pada masa dahulu waktu sekolah itu, ini belajar sejarah. Kenapa belajar sejarah itu menjadi sesuatu yang tidak ringan? Karena apa? Karena dihafal, tetapi tidak dengan pemahaman. Hafal tahun, hafal angka gitu ya. Hafal tahun, hafal angka, hafal nama orang, tapi nah apa dibalik itu yang belum dipahamkan. Nah, kita coba itulah ya, kita paham dulu sehingga memudahkan kita. Misalkan ya, ada hum ditandai dengan wawu alif. Kira-kira apa informasi yang perlu kita munculkan supaya ini gampang teringat? Ada ide ibu-ibu? Mereka. Tanda jamak, Pak. Jamak, ya. Oke, bagus ya. Hum ini banyak, gitu ya. Wawu alif ini penanda banyak. Tuh, klop lah, mudah-mudahan gitu. Nah, kalau ana dengan solaitu, ana ditandain dengan tu. Kira-kira gimana ngakalinnya supaya ingat gitu loh. Ana itu ya tu gitu. Kalau dulu saya pernah belajar nih imajinasinya. Seorang Anak satu. iya, bagus. Ya, anak saya itu satu gitu. Atu-atunya gitu. Gitu. Tapi kalau saya pernah belajar sama seorang, gimana bisa cepat ingat, dia bilang anak itu ya, aneh itu takutnya antu. Antu takutnya. Aneh takut hantu, antu gitu. Apa antu? Nah, itu kata siapa tuh? Tahu? Jaja Miharja. Jaja Miharja. Apa antu? Gitu. Ana pasangannya tuh. Gitu tuh. Ada juga ngakilin begitu. Kalau Bumia tadi ana satu gitu ya. Ana satu. Oh, ada lagi pengantin baru. Udah berapa anaknya? Anak satu. Gitu. Anak satu. Takut antu. Apa antu? Gitu. Kuis dangdut di TPI. Apa antu? Kalau nahnu gimana? Diawalina. Nah. Iya. Gitu. Ini anaknya itu tuh. Panggilan putri kesayangan Pak Quraisy Shihab. Yang dulu di itu. Nana. Nana. Gitu. Nah, kalau anta, solaita. Antata. Awal akhir eta. Iya, bagus. Nih bagus nih. Kalau teman saya dari Madura, gampang gitu. Itu mah kayak teman kayak saya lagi jual sate. 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 Apa maksudnya? Ta antata ya. Ta antata ya. Nah, kemudian ini juga nih.
Tomantum, gitu. Tomantum, ta anta. Tomantum, ta anta. Ibu-ibu bolehlah berimajinasi yang lain ya. Gitu. Ya. Kalau kata ilmunya ini pakai otak kanan, jangan hanya otak kiri gitu. Otak kanan gitu. Yang kayak tadi tuh, anak saya satu, punya anak satu, anaknya takut hantu, jadinya apaan tuh? Baik, ibu-ibu sekalian, itu dia. Nah, untuk melekatkan apa yang kita sudah pelajari, mari kita baca bersama-sama dari awal domir dengan dengan perubahan bentuk satunya. Mari kita mulai. Huwa sholla, hum shollau, ana sholaitu, nahnu sholaina, anta sholaita, antum sholaitum. Iya. Semua tandanya ada di sebelah mana? Kiri. Kiri. Karena itu kita bilang kan, hiji, siji, sudah terjadi, berubahnya di kiri. Mari kita ingat sampai mati. Gitu. Supaya tidak menyesal nanti. Ya, namanya juga belajar sudah jadi aki-aki sama nini-nini ini Pak Guru. Guru, kalau hia gimana Pak Guru? Gimana? Kalau hia, domir hia bagaimana? Nanti pelan-pelan ya. Hia itu kurang populer. Hia itu kurang populer. Tapi nanti akan kita temukan ya. Ya. Ada pertanyaan lain? Ini luar biasa nih. Rasa ingin tahunya itu modal betul tuh, modal tuh. Rasa ingin tahu itu modal dalam belajar. Baik ibu-ibuku sekalian, ya, kita lanjutkan dengan tadi bentuk satu ya. Hiji siji sudah terjadi berubah di kiri. Kita ingat sampai nanti titik-titik. Nah sekarang bentuk dua. Itu ya, bentuk dua. Iya. Untuk bentuk dua, ini bentuk dua, perubahannya ada di muka. Untuk bentuk dua, perubahannya ada di muka. Jadi muka dalam arti di depan ya, di depan. Di awal ya, supaya kita juga memudahkan kita dalam memahami bahwa tadi kalau bentuk hiji itu ya, bentuk hiji itu berubahnya ada di kiri ya, di depan. Tuh, maka kita ini untuk bentuk duanya kita lihat apa yang ada di muka. Mana apa yang ada di muka, apa yang ada di depan. Di depan. Seperti biasa ya, seperti biasa yang menjadi perhatian utama kita adalah hurufnya. Ya, seperti biasa yang menjadi perhatian utama kita adalah hurufnya. Sedangkan soal bunyi ya, soal bunyi itu nanti itu soal bunyi itu bisa kita perhatikan nanti belakangan. Iya. Itu penunjuk ya. Iya. Harus dibenahi dulu nih. Kita coba. Tusali. Ya, mohon maaf. Ini ada ini ternyata masuk 3 in 1 juga, jalur cepat ada juga yang ada macetnya juga. Ada macetnya. Ya, nanti saya benahi nanti. Nah, baik. Yang kita perhatikan mula-mula adalah hurufnya.
Kita mulai dari huwa. Huwa dibentuk dua, awalnya ada Ya. ya. Ada hum dibentuk dua, awalnya juga ada Ya. ada ya juga. Ana dibentuk dua, awalnya ada Hamzah. hamzah. Nahnu dibentuk dua, ada Nun. nun. Anta dibentuk dua, ada ta. Antum dibentuk dua, awalnya ada ta. Oke, itu tuh ya. Sama-sama. Oh iya. Ada gitu ya. Jamaknya aja. Tuh. Ada apa saja tadi? Ada huruf apa saja tadi? Ya, Hamzah, Nun, Ada dan ya, Ta. Hamzah, ada hamzah, ada Nun, ada nun, ada Ta. kemudian ada Ta. iya. Ini kira-kira kalau jadi teman ini, kalau jadi teman namanya siapa ini? Ada ya, ada hamzah, ada nun, ada ta. Anti. Anita. Jangan, nggak bisa. Kan orang kan awalnya ya. Iya. Imajinasinya kejauhan. Ya, imajinasinya kejauhan. Ada ya. Ya-nya nggak dibaca. Ya itu untuk huwa dengan hum. Ada hamzah itu untuk ana. Ada nun itu untuk nahnu. Ada ta itu untuk anta dan antum. Jadi ya ini titiknya 2, ya titik 2 berarti untuk 2. Ta juga titik 2 berarti untuk 2. Ya titik 2 itu pertama untuk huwa, kemudian yang kedua untuk hum. Kemudian ta titiknya 2, pertama untuk anta, yang kedua untuk antum. Gitu dia sejarahnya. Nah, kalau jadi nama temen nih, kira-kira namanya siapa ini? Namanya siapa? Yanti ya, Pak. Ya, bagus. Bagus. Itu kalau cewek. Kalau cowok? Yanto. Oke. Jadilah nih kita sekarang ini ada yang lagi berdua. Siapa namanya? Si Yanto dengan Yanti. Itu. Tuh, kalau katanya bukan Yanto ini mah yang ti gitu katanya. Yang ti dengan yang to. Ya. Tadi untuk 2 ya, huwa dengan hum. Bedanya apa huwa dengan hum? Itu kalau hum di belakangnya ada tanda jamak. Banyak gitu ya. Hum itu banyak. Maka dibentuk 2 untuk hum ditambahin ada waw dan nun. Banyak. Begitu juga halnya dengan anta dan antum. Apa bedanya? Iya. Jamak dan di belakangnya. Di belakangnya ditambah. Nah, baik. Tadi kalau persamaannya anta dengan antum gitu ya, kan sama-sama ada taknya di awal. Tapi antum banyak, maka untuk antum ada waw dan nun di ujungnya. Karena itu nanti untuk menyimpulkan apa domir, kemudian ada kata ganti subjeknya, jangan hanya lihat belakangnya nih, bentuk 2 ini. Karena dia di muka sebenarnya. Ya, dia itu penekanan utamanya di depan. Gitu ya. Ya. Bisa ya Ibu-ibu? Nih, si Yanto dengan Yanti. Bu Dwi Rahayu yang punya usul nih. Kalau jadi temen nih siapa nih? Yanti ini kalau saya bilang Yanto nih. Bagus. Kalau Anita ilmu Bu EN itu kan ilmu impor kalau itu mah. Anita Sarawak. Di mana-mana kalau belajar kok Anita gitu. Tapi kalau kita karena diawali dengan ya, nggak jadi Anita dia. Ya, jadinya Yanti dengan Yanto. Ya enti, ya enti, ya ento, ya enti, ya ento gitu. Tapi kalau orang Sunda bukan Yanto, jadinya ya enta. Ya enta. Beda sejarahnya ya, Bu En, beda sejarahnya. Iya. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang untuk memantapkan, gitu ya, memantapkan pemahaman kita, mari kita baca bersama-sama. Huwa yusolli. Yusolluna. Ana yusolli. Nahnu nusolli. Anta tusolli. Antum tusolluna.
Itu dia untuk Huwa bentuk. yusalli, hum yusallun. Nah, kemudian terakhir nih, soli bentuk berapa tadi ibu-ibu sekalian? Bentuk kelima. Ya, bentuk Lima. 5. Untuk perintah orang kedua. Soli ini untuk anta. Nah, bagaimana dengan antum? Antum tadi, apa bedanya anta dengan antum? Jamak dengan Ya, mana yang jamak? Kalau jamak Antum. Antum. Nah, karena itu dibentuk 5 jadinya solu gitu. Solu. Ini hati-hati nih. Kita udah paham tadi ya, bisa kita paham kalau hum dibentuk 1, solau, sedangkan antum bentuk 5 jadinya solu. Ya. Kalau soli kan huruf terakhirnya apa? iya. Lam, lam ini huruf terakhirnya. Beda dengan di sola gitu. Sola jadi solau itu huruf terakhir sola alif tadi. Kita ceritalah bagaimana jadinya solau. Nah, kalau soli huruf terakhirnya lam, maka ada wau tinggal menyesuaikan diri lamnya. Ya. Kenapa? Soalnya ribet gitu kalau lamnya tetap di bawah. Soliu. Ya, ya gimana jadinya? Maka supaya terasa ringan di dalam pengucapan, maka kemudian di ujungnya di ujungnya jadi wau alif. Jadinya solu begitu. Ada pertanyaan Ibu-ibu dari pelajaran kita pada pada malam ini? Berarti perbedaannya cuma harokatnya aja. Iya, baik. Itu ya. Ya, walaupun ini tidak banyak yang begitu. Tidak banyak yang begitu. Ini kan kasusnya ini karena ada yang mati nih. Karena ada yang mati itu. Sola kan huruf terakhirnya nggak ada tuh barisnya. Tapi nanti kalau untuk kata-kata lain yang huruf terakhirnya itu tidak mati, ringan ininya. Ringan, tidak apa namanya? Tidak banyak hal yang perlu dipertimbangkan untuk memahami. Pak, Ya. untuk bunyinya kan dari soli jadi solu itu, apakah lu ini terpengaruh oleh bunyi huruf mati waw? Iya, betul, temenan. Kan ada kaitannya dengan itu. Temannya waw domah ya, Pak ya? Iya, betul. Gitu. Betul. Jadi nanti kalau huruf yang dimatiin ya, jadi kasroh akhirnya. Umpama begitu ya. Jangan. Yang ini kan yang konstan kan wawunya. Wawu jadi sebelumnya u gitu. Domah. Wow, temannya domah. Iya. Karena ini kan jadi penandanya ada wawu. Penanda sehingga banyak, yang ya. lain menyesuaikan dengan penanda utama. Oke, yang lain? Ada pertanyaan yang lain? Belum ada. Oke. Nah, alhamdulillah udah ketemu nih kuncinya. Nah, baik, di akhir kegiatan belajar kita. Nah, mari kita baca sekali lagi ya secara lengkap. Ya. Domir, kemudian bentuk 1, kemudian bentuk 2, kemudian bentuk 5. Oke. Bentuk 1, kemudian Domir. Ya, bentuk 1, bentuk 2, bentuk 5. Tapi untuk bentuk 5 ya, perhatikan bahwa untuk bentuk 5 tidak untuk semua domir ya, bentuk 5. Ya, ini. Karena ini kaitannya perintah ya, namanya perintah itu kan yang ada di hadapan kita. Orang kedua posisinya, orang kedua tunggal atau orang kedua jamak. Kita mulai Ibu-ibu, mari. Ketukan ketiga, irama 4/4. 1, 2, 3. Wa sholla yusolli.
hum sallau yusalluna, ana sallaitu usalli, nahnu sallaina nusalli, anta sallaita tusalli, salli, antum sallaitum tusalluna, sallu. Nah, baik. Dengan berakhirnya pembacaan tasrif bentuk 1, bentuk 2, serta bentuk 5 sesuai dengan domirnya yang ada 6 yang prioritas utama. Sedangkan untuk hiya tadi seperti yang Bu Nur Aida tanyakan, nanti menyusul ya. Untuk hiya nanti menyusul. Ya, untuk laki apa perempuan Bu Nur Aida hiya? Perempuan Pak Guru. Ya, malu dia. Nanti dia muncul ya. Kenapa? Lagi bikin teh. Lagi bikin teh. Si Teteh lagi bikin teh, nanti baru akan keluar. Dan itu biasa. Itu. Baik, ibu-ibu sekalian, itulah dia pelajaran kita pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk dunia dan akhirat kita. Karena itu mari kita syukuri, kita ungkapkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ibu-ibu, ibu-ibu untuk partisipasinya. Ya, sampai ketemu lagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.